Halo teman-teman, nah kembali lagi di video apresiasi prosa fiksi. Nah kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dalam prosa fiksi. Namun tidak semua nih, cuma 3, yakni tema, amanat, dan gaya bahasa. Lalu saya akan menganalisis ketiga unsur intrinsik ini dengan sebuah cerpen nantinya. Oke, sebelum masuk ke analisis kita mengulang kembali nih, apa itu tema, amanat, dan gaya bahasa dalam prosa fiksi. Nah, menurut H.B. Jassin, tema merupakan pokok pikiran atau ide utama yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Tema dapat beragam dan tergantung pada sudut pandang individu yang menganalisanya. Ahli sastra seperti H.B. Jassin nih memandang tema sebagai inti dari sebuah karya sastra yang mengungkapkan masalah kehidupan manusia secara umum. Jadi tema ini merupakan ide pokok atau yang mengungkapkan masalah manusia lah ibaratnya secara umum, tidak secara spesifik. Oke, yang kedua amanat. Amanat ya seperti kita tahu lah ya, amanat itu adalah pesan, moral, sosial, filosofis yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, menurut ahli sastra Acep Zamzam Nur, amanat adalah inti dari sebuah karya sastra yang fungsinya sebagai alat komunikasi antara pengarang dan juga pembaca. Jadi amanat akan membawa inspirasi, pemahaman, dan perubahan sikap pembaca terhadap suatu persoalan atau suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Dengan adanya amanat dari sebuah karya yang notabene merupakan fiksi, namanya juga prosa fiksi. Nah, yang ketiga ada gaya bahasa nih. Gaya bahasa mencakup penggunaan kata diksi, gaya penulisan, dan gaya penyampaian dalam sebuah karya sastra. Nah, menurut Sapardi Djoko Damono menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang indah, kaya imajinasi, dan orisinal dalam menciptakan gaya bahasa yang unik, sehingga dapat mempengaruhi cara pengarang menyampaikan pesan dan menciptakan suasana dalam karya tersebut untuk para pembaca. Oke, sekarang kita analisis cerpen yang berjudul Ketika Mas Gagah Pergi oleh Helvi Yana Rosa. Nah, saya akan membahas tema amanat dan gaya bahasa dari cerpen ini di setiap paragrafnya. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama, tema yang ada di dalam cerpen ini pada umumnya yakni bertemakan konflik sosial politik dan ketidakpastian dalam kehidupan. Dalam paragraf pertama ini, konflik sosial dan politik dan ketidakpastian dalam kehidupan ditekankan sebagai tema utama yang ada dalam cerpen ini dan di dalam paragraf pertama. Lalu ada amanat. Amanat dalam paragraf pertama ini yakni menggambarkan dampak negatif dari konflik sosial dan politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat nih. Jadi ada hal negatif yang tidak boleh ada ketika konflik sosial dan politik, yakni dampak negatif itu lebih besar daripada dampak positifnya. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa, pengarang menggunakan deskripsi yang kuat dan imajinatif untuk membangun suasana tegang dan ketidakpastian dalam cerita. Penggunaan kata-kata yang menggambarkan suasana dan perasaan membantu pembaca memahami yang dialami oleh tokoh-tokohnya di dalam cerpen ini. Oke, yang paragraf kedua nih, tema. Temanya sama seperti yang tadi, namun menambahkan perjuangan seseorang, yakni perjuangan seorang ibu dalam cerpen tersebut dalam menghadapi kesulitan hidup. Lalu ada amanat. Cerita ini menggambarkan kekuatan dan ketangguhan seorang ibu dalam menghadapi kenyataan berat dan menjaga keluarganya. Jadi amanatnya adalah perjuangan seorang ibu, menghargai dan mengapresiasi seorang ibu sebagai kekuatan dan ketangguhannya dalam menjaga keluarganya. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasanya yakni pengarang menggunakan deskripsi yang lebih mendetail untuk menggambarkan sosok ibu atau ibu Rom tadi sebagai ibu yang kuat, berani, dan penuh perhatian. Penggunaan kata-kata
yang menggambarkan rasa cinta dan kepedulian Bu Rum terhadap anak-anaknya, membantu pembaca merasakan emosi yang dialami oleh tokoh utamanya. Oke, sekarang paragraf ketiga nih. Paragraf ketiga memiliki tema sama seperti yang tadi, namun ada perubahan di bagian kepergian seorang suami atau kesedihan. Ya, kesedihan, tema kesedihan karena perginya seorang suami dari Bu Rum tadi, yang dimana akan membuat cerita sedikit berbeda nih. Lalu ada amanat. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang istri dalam menghadapi kepergian dan suami yang pergi berperang dan meninggalkan keluarganya. Jadi amanatnya adalah perjuangan seorang istri. Ya, amanatnya adalah menghargai perjuangan seorang istri. Sama sepertinya paragraf kedua tadi, jika itu ibu maka ini adalah seorang istri kepada suaminya. Seorang suami yang menghargai istrinya dalam memperjuangkan keluarganya ketika ditinggal oleh suami untuk berperang. Lalu gaya bahasa atau penggayaan bahasa yang ada di paragraf ini menggunakan kata-kata yang menggambarkan semangat, keberanian, dan cinta yang dirasakan oleh Bu Rum terhadap suaminya, sama seperti paragraf kedua yang tadi. Lalu ada paragraf keempat, temanya masih sama tentang yang tadi karena memiliki satu kesatuan yang utuh. Jadi temanya tidak lepas dari konflik sosial politik, peperangan, perjuangan, dan pengorbanan seorang ibu terhadap keluarga. Amanat yang ada di paragraf keempat ini menggambarkan kekuatan seorang ibu dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan menjaga semangat keluarganya. Amanatnya adalah tetap menjaga semangat keluarganya walaupun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Gaya bahasa yang ada di paragraf ini menggunakan deskripsi yang rinci untuk menggambarkan perjuangan Ibu Rum dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan menjalin hubungan yang baik dengan tetangga serta masyarakat sekitar. Gaya bahasa yang digunakan membantu pembaca merasakan empati terhadap perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Lalu ada paragraf kelima, kehilangan, temanya sudah berubah, yakni kesedihan dan duka yang mendalam karena suaminya gugur dalam peperangan, yang mengakibatkan dalam paragraf ini menjadi tema yang agak sedih, yakni tema yang duka mendalam bagi Bu Rum. Amanatnya adalah merasa tabah dan tetap kuat di tengah kehilangan dan kesedihan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika suaminya gugur dalam peperangan. Nah, gaya bahasa yang ada di paragraf ini mendeskripsikan penggunaan kata-kata yang emosional untuk menggambarkan perasaan dan kehilangan, kesedihan dan kekosongan yang dirasakan oleh hati Bu Rum. Penggunaan gaya bahasa ini membantu membaca untuk merasakan intensitas emosi yang dialami oleh tokoh utama. Nah, kita masuk ke paragraf terakhir. Temanya sudah solidaritas dan kebersamaan dalam keluarga. Amanatnya adalah pentingnya saling mendukung dalam menghadapi kesulitan dan keterbatasan yang ada di keluarga. Gaya bahasa, pengarang menggunakan deskripsi yang menekankan kebersamaan dan solidaritas keluarga dalam menghadapi cobaan hidup. Gaya bahasa yang ada di sini membantu membaca memahami betapa tingginya dukungan dan kebersamaan keluarga. Nah, kesimpulannya adalah pada tema yang diangkat dalam cerpen ini adalah pengorbanan, kehilangan, dan kekuatan keluarga untuk menghadapi kesulitan. Cerita ini menggambarkan seorang ibu dan keluarganya ketika sang ayah atau sang suami yang dipanggil Mas Gagah pergi berperang meninggalkan mereka. Lalu amanat yang secara keseluruhan adalah pentingnya solidaritas dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Cerpen ini mengajarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesetiaan, dan pengorbanan yang dapat memberikan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan hidup. Lalu gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna dalam cerpen ini. Ia menggambarkan perasaan, emosi, dan perjuangan tokoh-tokoh
dalam cerita dan bahasa yang lugas, namun mengena di hati pembaca. Gaya bahasanya pun memperkuat nuansa yang dipaparkan dalam cerpen ini.